Ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, banyak kesempatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah umroh yang 10 hari dengan kelancaran, keberkahan, semangat ya Bapak-bapak Ibu ya. Semoga Allah terima amal ibadah kita 10 hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan menuju ke Jeddah, yaitu ke Balad Kornes di sana. Kurang lebih insyaallah 1 jam jika lancar ya. Insyaallah lancar. Kemudian di sana ada seperti toko-toko belanja gitu ya, oleh-oleh. Kemudian ada sana ada bakso udin juga di sana, insyaallah semoga dibuka ya. Nah, emang kalau misalnya mau diantar ke belanja masih muat ya? Muat. Uangnya udah habis. Uangnya udah habis, Ustaz. Ala kulli hal ya, oleh-oleh sebenarnya yang kita harus bawa ke Indonesia apa itu? Kurma barzah, ada yang lebih penting. Ibadahnya. Iya. Ibadah. Oleh-oleh yang kita bawa nanti kalau ke Indonesia adalah apa? Makmur. Oh, umroh yang makmur ya, insyaallah. Pahala yang kita lakukan di selama 10 hari ini semoga bisa menjadi bekal yang kuat ke depannya insyaallah ya Bapak. Amin. Ibarat kata 10 hari ini Bapak Ibu sekalian sudah merajut atau menenun benang-benang keimanan ya. Sudah Bapak rajut, sudah Bapak bikin sesuatu pakaian keimanan ya. Sesuatu pakaian yang sudah jadi nih. Jangan ketika sampai ke Indonesia yang sudah kita rajut, yang sudah kita tenun, yang sudah jadi kainnya kita lepas lagi, kita pretelin lagi ya. Itu sangat disayangkan. Begitu susahnya. Orang-orang tidak mudah, maksudnya tidak semua orang yang bisa menenun, merajut keimanan di kota Nabi ya, kota suci Mekah dan Madinah. Jadi alangkah ruginya kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun keimanan, beribadah umrah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ketika pula sama saja sebelumnya seperti yang sebelum umrah ya, nggak ada bedanya ya. Jangan sampai sia-sia gitu. Ini merupakan tanda apakah umroh ini makbul atau tidak. Kedepannya jika bapak-bapak baik, ibu-ibu baik, menjadi lebih baik, insya Allah itu menandakan bahwa umroh bapak ibu sekalian diterima ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi termasuk orang-orang yang ibaratnya golongan yang sedikit. Pada zaman sahabat ketika haji, ada sahabat yang mengatakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ma aktsarul hujjaj, betapa banyak orang-orang haji ini, betapa banyak orang-orang umroh ini. Kata Ibnu Umar apa? Lau ta'lamuna anna man qabala qalilan. Kalau misalnya andai saja kamu tahu bahwa yang diterima aja sedikit dari mereka semua. Asal kamu tahu itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang sedikit itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum memulai ya, sedikit tadi ngomong di grup tentang yang mau merasakan ayam goreng Albek ya, karena Ivan harus pesan. Nah kemudian yang mau silahkan di list sekarang, nanti Irfan menghubungi orang yang sudah handle di sana di Jeddah untuk memesankan dan mengantar ke bis ini. Jadi insya Allah setelah Irfan berbicara ini, Irfan tutup listnya, kemudian Irfan pesan ya. Aman insya Allah. Alhamdulillah Bapak-Bapak,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meninggalkan kota Mekah yang suci ini dan menuju Jeddah ataupun menuju tanah air yang kita cintai, alangkah baiknya ketika misalnya selama 10 hari ini ada teman atau enggak keluarga atau saya pribadi yang ibaratnya mengatakan yang tidak enak di hati Bapak Ibu, atau teman yang mengatakan kepadanya sehingga menyakiti hati temannya, walaupun itu tidak disengaja ya, mohon maafkan ya. Jadi kenangan-kenangan yang buruk, kenangan-kenangan yang ibaratnya tidak pantas untuk dikenang, dibuang ya di sini sebelum ke tanah air. Adapun sebaliknya kenangan-kenangan yang indah, misalnya canda Bapak siapa namanya, Pak Edri ya, Pak Bu Len, Masya Allah yang dengar pantunnya nih ya, atau Pak siapa lagi tuh yang di grup tadi, yang apa kata Ustadz harus diiniin gitu, siapa? Pak Edir. Masya Allah. Ada pengantin baru ya kan, ya kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan lucu ya, dikenang ya, kenang. Jadi ibaratnya untuk memperkuat ukhuwah kita bukan hanya di kota Mekah dan Madinah saja, nanti sampai ke tanah air, sampai ke Riau, Pekanbaru, semuanya ukhuwah kita harus masih bersatu, masih jalan ya. Jadi alhamdulillah ya, beberapa jamaah-jamaah Irfan waktu tatkala pulang ke Indonesia, mereka berkumpul kembali, lihat statusnya itu kan, berbincang lagi kembali, entah masalah bisnis, entah masalah, yang penting jangan gibah ya, jangan gosip ya, misalnya kan gosip, tapi susah memangnya, hati-hati ini ibu-ibu ya. Dosa. Yang penting ya apa namanya, usaha untuk hal yang bermanfaat ya. Kita di sini juga bukan hanya teman 10 hari saja kan. Kita di sini bisa membangun link. Misalnya di sana ada jamaah kita, ada yang bisnis apa gitu kan, ada yang dokter misalnya, ada yang banyaklah profesi-profesi yang mungkin bermanfaat ke depannya nanti ya. Insyaallah bismillah, ukhuwah Islam mengabdi kepada umat nanti tatkala di Indonesia ya, walaupun apapun profesinya ya. Insyaallah. Dan kemudian selama ini misalnya Irfan dalam 10 hari ini ada kata-kata atau ibarat kata nggak gercep ya, gerak cepat gitu ya untuk melayani jamaah. Irfan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin Irfan juga bisa belajar sama jamaah juga. Kemudian apapun lah yang membuat hati jamaah, misalnya ada sedikit hal yang tidak enak, mohon dimaafkan ya, apapun itu ya, Irfan minta maaf. Kalau misalnya nanti ke Riau nih, ada Irfan datang nih ke Riau, wah ini Ustadz nih dulu kayak gini gitu kan, waduh, jangan sampai ya. Malahan ngundang kami nanti. Selamat ya, insyaallah. Ngundang Ustadz. Ya pokoknya insyaallah semoga tidak ada apa-apa lagi yang hal-hal yang jelek tatkala kita sudah berpisah ya. Ya di mana ada pertemuan ya, ada pancingan ya. Perpisahan. Di mana ada pertemuan di situ ada perpisahan. Di mana ada suami di situ pasti nggak berlaku di sini, Pak. Berlaku. Suaminya dikit mana, istri dikit mana, bapaknya mana nih, istrinya saya mana nih. Masya Allah. Masya Allah, insya Allah kalau misalnya ada ibarat kata hal-hal yang harus bikin kita sabar gitu kan. Misalnya ada yang tidak tahu jalan sehingga qadarullah tersesat gitu kan. Kemudian ada yang sendalnya hilang misalnya kan, ada yang ketuker, terus ada macam-macam lah, makanan seperti ini, seperti itu kan. Ya insya Allah
selama kita sabar, insya Allah itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ada ganjaran insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hah? 74 صالة واحد ايوه لا لا 47 معلش 47 اندونيسيا 47 salam ya. Oh ya, ini saya mau kirim ya. Nah, ya insyaallah bentar lagi saya kirim. Udah berangkat. Iya, baru berangkat. Aman ya, saya segera kirim. Ya. Salam. Kirim dulu. Nah, itu ya. Kau kirim. Inilah kita menuju keberangkatan pulang ke Pekanbaru, ke tanah air. Semoga kami selamat sampai di kota kelahiran kita. Baiklah, sampai di sini untuk kita lagi mendengarkan ceramah pesan dari Ustadz pembimbing kita selama kami dari kedatangan dan sampai kepulangan. Yang apa? Beliau inilah yang Yang kebetulan. membimbing kami jemaah dari Kota Pekanbaru. Yang apa ya? Semoga menjadi Ada ibadah umrah yang mabrur. Oke, baiklah kita dengarkan pesan-pesannya Ustadz. Semoga Ustadz selama di sini cepat pendidikannya selesai. Kalau kita ada kesempatan, kita bisa mengundang beliau untuk ke Pekanbaru. Oke. Jadi saya kirim. Alhamdulillah. Jamaah, dahulu para sahabat ketika berkumpul dan berpisah, mereka selalu membaca surat Al-Asr. Apa itu? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia dalam apa? Keadaan rugi. Kecuali innal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Apa cukup beriman? Tidak ya. Beriman tentunya harus dilakukan dengan action. Apa actionnya? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dia mengerjakan amal soleh, buah dari keimanan dia. Buah dari keimanan kita. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Nah, setelah dia beriman, kemudian dengan buah keimanannya dia melakukan amal soleh, kemudian dia apa? Menyebarkan ilmunya, ajarannya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dia memberi nasihat kepada orang lain tentang kebenaran dan kesabaran, ya. Bahwa dua ini paling penting, sabar dan nasihat yang berupa menebalkan keimanan. Ya, insyaallah jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dari pagi belum istirahat ya. Mungkin ada yang dari pagi sudah packing tuh kan ya, sudah siap-siap. Ada yang beli oleh-oleh kan, kalau misalnya apa namanya takutnya nanti nggak sempat beli oleh-oleh lagi kan. Jadi ada yang beli oleh-oleh, mungkin tidak sempat istirahat. Insya Allah semoga Allah mengumpulkan kita kembali
Ya semoga kita bisa dipertemukan kembali di dunia ini yang lebih baik. Walaupun ya nanti kita belum bisa ditemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti mungkin Amin ya dari Rabbal Bapak Ibu misalnya, kalau misalnya jadi salah satu dari kita waliyadzubillah misalnya telat masuk surganya, bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini temanku dulu yang waktu saya umroh bareng dia yang membangunkan saya sholat ya. Dulu ini teman aku yang menjaga tas saya tatkala saya wudhu. Panggillah. Jadi saling menyelamatkan nanti. Kalaupun nanti Bapak Ibu-ibu tidak menemukan saya di surga, maka tolong ya, tolong bantu saya gitu. Insya Allah. Ini dulu Ustadz atau pembimbing saya yang dulu sempat membantu melaksanakan umroh saya. Jadi kita insya Allah, semoga Allah bisa mengumpulkan kita bersama-sama semuanya tanpa terkecuali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ya itu jadi yang bisa Irfan sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau misalnya ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya itu salah, itu datang dari Irfan pribadi dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.